Di istana Amer, Manawati kedatangan Sang Kunibai. Sambil menangis, Manawati meminta petunjuk Sang Kunibai di mana Joda berada. Joda telah hilang. Manawati mengaku telah bersalah karena melarang Joda datang ke Amer tanpa suaminya. Sang Kunibai maklum kalau Manawati khawatir karena dia adalah ibunya Joda. Sang Kunibai menasehati Manawati bahwa di saat seorang anak berada dalam kesusahan, maka orang tualah yang harus membantunya, bukan menolaknya. Joda pasti merasa kalau dirinya tidak akan diterima di Amer, karena itu dia pergi ke tempat lain. Manawati bersimpu di depan Sang Kunibai, memohon agar diberitahu di mana Joda berada. Sang Kuni memberitahu Manawati kalau Joda dan suaminya akan melalui sebuah cobaan yang menguji cinta dan kepercayaan mereka. Mereka berdua akan melalui cobaan itu, dan jika sampai itu terjadi, maka hubungan cinta Joda dan Jalal akan jadi lebih kuat. Manawati ingin tahu apakah Joda baik-baik saja. Sang Kuni menjawab, kalau dimanapun Joda berada, dia pasti akan aman, karena dia putri Amer. Dia tidak akan menyerah, dia akan baik-baik saja. Ketika Manawati bertanya apa yang harus dia lakukan, Sang Kuni menjawab kalau Manawati tidak perlu melakukan apa-apa. Ini adalah takdir, tidak ada yang bisa merubahnya. Biarkan semuanya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Sekarang mereka berpisah, tapi kelak jika bersama lagi, maka mereka akan bersatu selamanya. Semua dewa melindungi mereka. Dewa Krishna akan melindungi Joda. Manawati terlihat sedikit lega. Jalal tiba di sebuah desa. Dia disambut oleh warga di sana. Jalal bertanya tentang Joda. Salah seorang dari mereka menjawab kalau beberapa hari lalu ada seorang wanita singgah di desa mereka. Wanita yang cantik, polos dengan pakaian rakyat biasa, dan dia membawa patung Dewa Krishna. Jalal terlonjak gembira. Dia bertanya, di mana wanita itu sekarang? Warga memberitahu kalau esoknya wanita itu pergi tanpa pamit dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Jalal terlihat kecewa, tapi tetap optimis dirinya akan menemukan Joda. Lalu Jalal pamit pada warga desa dan pergi melanjutkan pencariannya. Maha menggeledah sebuah kamar seorang ratu untuk mencari sebuah dekrit, tapi belum ketemu. Jalal tiba di sebuah persimpangan. Dia berpapasan dengan kaum pengembara. Kaum pengembara itu menyapa Jalal. Jalal bertanya tentang Joda, tapi mereka tidak melihat seorang wanita pun dalam perjalanan yang menyerupai Joda. Jalal bertanya mereka mau kemana. Pimpinan pengembara mengatakan kalau mereka mau ke Mathura. Jalal mempersilahkan mereka melanjutkan perjalanannya. Jalal pun hendak melanjutkan perjalanan ketika dia teringat bahwa Mathura adalah tempat Dewa Krishna. Dan Jalal berpikir kalau Joda pasti pergi ke sana. Prajurit mengingatkan Jalal kalau Abu Mali ada di Mathura. Berbahaya bagi Jalal kalau sampai pergi ke sana. Jalal tidak peduli. Menemukan Joda lebih penting daripada keselamatan dirinya. Jalal pun memutar haluan dan pergi ke Mathura. Di istana Agra, Rukaya uring-uringan. Yang jadi sasaran adalah Hosiar. Rukaya kesal karena Jalal belum juga pulang. Dia merasa diabaikan oleh Jalal. Rukaya tidak tahu apa yang dilihat Jalal pada Joda, sampai harus bersusah payah pergi mencarinya. Padahal Jalal bisa menyuruh prajurit untuk mencari Joda dan membawa Joda pulang. Rahim datang. Rukaya segera menyuruh Hosiar menyembunyikan hukanya agar tidak terlihat Rahim. Begitu datang, Rahim langsung duduk di pangkuan Rukaya. Rukaya menegur Rahim dengan berkata kalau bajunya adalah sutra asli. Nanti rusak kalau diduduki Rahim. Tapi Rahim tak peduli. Dia bilang kalau sejak Joda pergi dia tak suka apapun. Dia datang ke Rukaya minta dibacakan cerita sebelum tidur, seperti yang sering dilakukan Joda. Rukaya berkata kalau dirinya tidak bisa bercerita, tapi akan dicoba. Di padepokan, Joda sedang duduk termenung memikirkan Rahim dan orang-orang yang dia sayangi di istana Agra. Joda berkata dalam hati bahwa walau dirinya sudah meninggalkan istana, tapi dirinya tak bisa melupakan istana Agra. Rukaya coba menyabarkan diri dan bertanya pada Rahim cerita apa yang ingin dia dengar. Rahim ingin cerita tentang Yang Mulia Raja. Rukaya malah cerita tentang ratu penguasa istana wanita di Agra, tentang dirinya sendiri. Joda duduk menekuk lutut. Dia menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Sehnas menyentuh pundak Joda. Joda menatap Sehnas. Sehnas mengusap air mata Joda dan bertanya, siapa yang paling dirindukan Joda? Joda menjawab kalau dia merindukan semua orang. Tapi saat ini yang paling dia rindukan adalah Rahim. Sehnas heran, siapa Rahim? Joda orang Rajput atau orang Mughal? Joda menjawab kalau Rahim adalah anak Mughal yang ada di lingkungannya. Bahwa dulu di jam-jam begini dirinya membacakan cerita untuk Rahim. Sehnas terlihat antusias. Dia bertanya, Joda bercerita tentang apa? Joda menjawab kalau dia bercerita tentang Yang Mulia Raja Mughal. Sehnas heran,
Bagaimana Joda bisa tahu banyak tentang Raja Mughal? Joda berkata kalau dirinya mengarang ceritanya sendiri. Shehnas paham maksud Joda. Joda memuji Shehnas dan berkata kalau orang yang menganggap Shehnas gila adalah orang bodoh. Shehnas tertawa senang. Dia memeluk Joda. Joda membalas pelukan Shehnas. Rahim meloncat turun dari pangkuan Rukaya. Rukaya kaget. Rahim bilang kalau dia tidak suka cerita Rukaya. Ratu dalam cerita Rukaya tidak baik, suka memerintah. Rahim hanya suka cerita Joda. Lalu Rahim pamit pergi. Rukaya murka. Dia menerikan nama Joda dengan kesal. Dia bilang semua orang hanya peduli pada Joda. Tak ada yang peduli dengan dirinya. Jalal tiba di Mathura. Kepala pengawal menyuruh Jalal menunggu prajurit yang lain dan tidak masuk ke Mathura lebih dulu. Jalal berkeras. Dia berada di kota Dewa Krishna. Tidak akan terjadi sesuatu padanya karena orang ke Mathura untuk berdoa. Jalal berharap akan menemukan Joda di Mathura. Jalal memasuki pasar dan bertanya pada pengunjung pasar tentang Joda. Sementara Joda terlihat sedang membeli bunga di toko bunga yang berada tak jauh dari Jalal. Jalal berjalan dengan harapan bisa melihat Joda. Padahal Joda sedang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Keduanya tak saling mengenali. Jalal berhenti dan menatap sekeliling. Di saat yang sama, Joda juga sedang berhenti dan menoleh ke belakang mencari Shehnas. Joda dan rombongan pergi ke Sungai Yamuna untuk mandi dan memanjatkan doa. Jalal tiba di tepi Sungai Yamuna. Dia teringat ucapan Joda bahwa jika ada orang mandi di Yamuna dan berdoa, maka semua keinginannya akan terpenuhi. Lalu Jalal memutuskan untuk mandi di Yamuna. Jalal menyelam hingga seluruh kepalanya berada di bawah permukaan air. Ketika Jalal menyelam, terlihat kepala Joda menyembul dari dalam air. Mereka hanya berjarak beberapa meter saja. Saat Jalal menyembulkan kepalanya, Joda menyelam lagi. Begitu selama berkali-kali. Joda memutar tubuh sambil berdoa. Jalal juga berdoa. Jalal mohon pada dewa agar dipertemukan dengan Joda dan dipersatukan dengannya.